Mirip kisah Fajri, pria obesitas 200 kg dievakuasi dari lantai 2, pintu dijebol, terbaring 3 tahun. Nyaris seperti Muhammad Fajri, seorang pria obesitas berbobot 200 kg dievakuasi dari lantai 2 ruko di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 29 Juni 2023 siang. Pria obesitas tersebut diketahui bernama Sumarlan. Proses evakuasinya pun berlangsung dramatis melibatkan petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat. Tak berjalan mulus, petugas damkar sempat mengalami kendala saat mengevakuasi Sumarlan. Bahkan petugas damkar harus memotong pintu dan tangga besi ruko untuk memudahkan membawa Sumarlan dari lantai 2 ke lantai 1. Meski mengalami kesulitan, proses evakuasi Sumarlan tak membutuhkan alat berat. Terlihat petugas mengandalkan banyak tali untuk mengevakuasi Sumarlan yang terbaring di atas tandu yang sudah disiapkan. Sumarlan terlihat dililit menggunakan tali untuk meminimalisir ia terjatuh dari tandu tersebut. Rupanya pria berusia 55 tahun itu sudah 3 tahun terakhir hanya berbaring di kamarnya. Pasalnya Sumarlan diketahui tak lagi bisa berjalan. Saat dievakuasi, Sumarlan terpantau banyak terdiam di atas tandu. Danru Rescue Damkar Jakarta Pusat Eko Aprianto mengatakan mulanya pihaknya mendapat laporan terdapat pria obesitas yang harus dievakuasi dari ruko tersebut. Namun Eko tak menjelaskan secara rinci pihak yang melapor itu. Diakui Eko, petugas pemadam kebakaran sempat merasa kesulitan mengevakuasi pria obesitas itu lantaran adanya tangga yang sempit di ruko tersebut. Setelah berhasil dikeluarkan dari ruko, Sumarlan kemudian dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya di Purwodadi, Jawa Tengah. Untuk membawa Sumarlan ke kampung halamannya, pihak keluarga mengandalkan mobil pribadi. Dari video yang diterima, untuk memasukkan Sumarlan ke mobil tersebut juga tak membutuhkan alat khusus. Petugas dibantu warga dan pihak keluarga untuk memasukkan Sumarlan ke mobil tersebut. Selama sakit, Sumarlan diurus oleh anak sematawayangnya yang juga bekerja di Jakarta. Sumarlan bisa tetap tinggal di ruko konveksi itu karena operasional ruko tersebut kini dipegang oleh rekan-rekannya sesama pekerja setelah pemiliknya meninggal dunia. Di lantai 2, ruko konveksi tempat tinggal Sumarlan itu tak ada sinar matahari yang masuk ke ruangan tersebut. Lebar lorong menuju kamar Sumarlan hanya sekitar 1 meter. Adapun kamar tempat tinggal Sumarlan hanya berlapis triplek. Kondisi bangunan juga sudah tak terawat. Hal itu terlihat dari lantai yang kotor dan langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba. Pegangan tangga terlihat terlepas usai dicopot pihak damkar untuk memudahkan proses evakuasi Sumarlan. Yatimin menceritakan bahwa kondisi kesehatan rekannya itu sudah memburuk sejak sekira 2 tahun lalu. Awalnya Sumarlan mengeluhkan sakit di bagian kaki, namun kian lama justru kondisinya kian memburuk hingga membuatnya tak bisa berjalan. Soal berat badan Sumarlan yang obesitas, Yatimin menyebut bahwa temannya itu memang sudah sejak muda berbadan besar. Kondisi Sumarlan yang disebut berbobot sampai 200 kg mengingatkan kepada apa yang dialami Muhammad Fajri, pemuda obesitas asal Tangerang yang nyawanya tak tertolong karena telah mendapat perawatan medis. Sumarlan juga mengalami masalah di kakinya seperti halnya yang dialami Fajri. Bedanya Fajri sempat mengalami kecelakaan yang membuat kakinya terluka dan membuat aktivitasnya terganggu. Yatimin menuturkan sebagai teman, dia sebenarnya sudah kerap kali mengajak Sumarlan untuk berobat. Apalagi sempat ada pemberitaan kasus Fajri yang mengalami obesitas ekstrim. Namun Sumarlan tak pernah mau dibawa berobat. Berbagai upaya dari saudara-saudaranya di kampung juga tak membuahkan hasil. Yatimin sendiri tak mengetahui pasti apa yang akhirnya meluluhkan hati Sumarlan hingga akhirnya mau dibawa dari ruko konveksi itu, kendati harus menggerakkan petugas damkar. Saat ini Sumarlan pun telah dibawa oleh keluarganya ke kampung halamannya di Purwodadi, Jawa Tengah.